Jamnya udah mepet, belum prepare, belum hitung modal. Nah, formalitas aja lah bersih-bersihnya. Iya, Mbak, masuk. mau ambil modal chip satu Mbak? Saya turun dulu ya Mbak ya. Kalkulatornya di sana ya? Kok terburu-buru sih mas? Ya ini Mbak, per jam segini ini. Tapi tadi sudah kita. Sudah. Mbak, modalnya kurang 5.000 ya Mbak? Kurang 5.000. Iya. Coba dihitung lagi. Tadi aku hitungnya pas kok. Oh iya, pas. Hati-hati ya mas. Gak usah terburu-buru. Makasih ya Mbak ya. Ya. Mas, kayaknya itu nemteknya kebalik. Nah, begitu loh, lebih ya, bagus. Iya Pak, terima kasih. Mas, istirahat dulu ya, tak ganti. Oh ya Mbak, makasih ya Mbak. Ada 2 nota yang belum diinput ya Mbak ya. Oke, siap. Akhirnya istirahat juga. Wah, kok udah jam segini? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ya Mbak, tadi ketiduran. Belah, lebih 10 menit loh mas. Iya Mbak, maaf ya Mbak ya. Yaudah, besok jangan diulangi ya. Oke, baik Mbak.
Kok nggak ada tanda-tanda konsumen mau bayar ini? Udah jam 9. Tak tunggu 5 menit aja deh. Kalau nggak ada yang bayar, tak kasih bill. Selamat pagi, jajaran personil keuangan warung spesial sambal SS yang saya cintai. Selamat pagi asisten keuangan, selamat pagi kasir di seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Nah, senang sekali saya kembali bisa menyapa rekan-rekan semua, jajaran personil asisten keuangan dan kasir di seluruh Indonesia untuk kembali menyapa dalam briefing Jumat Semangat pada periode Februari 2021 ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada briefing di Januari 2021 yang lalu, bahwa kita berkomitmen untuk selalu menyapa rekan-rekan semua dalam briefing-briefing yang mengangkat tema-tema nilai-nilai di warung spesial sambal SS. Nah, untuk periode yang kedua ini, kita akan mengangkat tema apa? Ya, tadi teman-teman sudah melihat ya, cuplikan beberapa video yang sudah rekan-rekan lihat pada video yang sudah tadi rekan-rekan lihat bersama. Kita mengangkat tema kedisiplinan. Ya, pastinya sama halnya dengan nilai-nilai kejujuran yang setiap hari kita dengar. Setiap hari kita dengar dalam ikrar prinsip dasar, dalam 12 butir yang sudah sangat familiar di kepala kita, ya kan? Disiplin adalah tiang kokoh organisasi dan tim. Ya, berjiwa disiplin itu adalah berjiwa disiplin dalam setiap langkah dan aktivitas. Nah, maka kita juga sebagai personil keuangan, sebagai kasir, sebagai asisten keuangan, kita pun juga harus mampu memaknai disiplin dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih arti disiplin? Nah, disiplin apa artinya? Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap sebuah nilai-nilai yang dipercaya merupakan sebuah hal dalam tanggung jawabnya. Nah, ketika berbicara masalah nilai-nilai, kita berbicara tentang warung spesial sambal SS, pastinya juga sudah sangat banyak nilai-nilai yang ada di warung spesial sambal SS, khususnya di bidang keuangan atau di ruang lingkup kita, di ruang lingkup keuangan, ya kan?
Ada apa saja yang sudah ada di keuangan? Contohnya, disiplin jam kerja, disiplin masuk kerja, disiplin di ASN keuangan ada apa? Ada disiplin mengirimkan Google Drive, disiplin mengisi file-file keuangan, mengisi form-form keuangan. Nah, di kasir coba ada apa? Disiplin apa? Jam kerja. Disiplin mengisi slip penjualan. Ya, disiplin pergantian shift. Disiplin aturan prabuka, aturan pasca buka. Banyak sekali kedisiplinan, nilai-nilai kedisiplinan yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, berbicara masalah disiplin, tentunya juga bukan hanya dalam lingkup pekerjaan kita saja. Namun apa? Namun juga dalam kehidupan kita. Pastinya yang paling penting adalah juga apa? Disiplin dalam beribadah. Nah, ini pun juga sangat penting karena kita hidup di dunia ini juga bukan hanya melulu masalah pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan ini secara luas. Yang paling penting, kita juga selalu menegaskan kepada rekan-rekan semua untuk disiplin itu dalam hal ibadah, karena disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai personil, sebagai individu. Nah, itu sebagai pembuka kita bahwa kita harus memaknai disiplin itu bukan hanya dalam hal pekerjaan saja, namun juga dalam hal beribadah, dalam hal kita juga di aktivitas kita sehari-hari. Ya, mulai dari kecil kita sudah dituntut atau sudah diajari bagaimana kita disiplin belajar, disiplin bangun pagi. Nah, maka sebagai personil yang sudah dewasa, personil warung spesial sambal SS, pastinya kita juga mampu mengaplikasikan disiplin dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, untuk masuk lebih dalam, tadi ya kita sudah melihat cuplikan video. Ada 3 video yang sudah kita lihat tadi ya. Yang pertama tadi apa? Disiplin dalam jam masuk. Nah, ini sering sekali terjadi di warung ya. Teman-teman buru-buru, teman-teman datang mepet. Ya, akhirnya apa? Akhirnya buru-buru, belum sempat membersihkan diri atau siap-siap, prepare. Kalau yang cewek belum sempat alisan, belum sempat dandan, ya. Sudah jamnya mepet. Belum hitung modal, belum bersih-bersihin area kasir. Masih banyak hal yang dilakukan. Akhirnya apa? Nemteknya ketinggalan mungkin, maskernya salah mungkin. Nah, itu akibatnya teman-teman menyepelekan. Ya kan? Teman-teman tidak disiplin. Nah, itu salah satu contoh. Yang kedua, tadi apa? Disiplin ketika masuk jam istirahat. Ya, kadang-kadang, jam istirahat, mendingan aku main game aja lah, makanya nanti aja lah. Nah, ketika sudah jam mepet, jamnya sudah mepet nih. Nah, barulah makan, barulah sholat misalnya, barulah buang air kecil misalnya. Nanti ketika sudah masuk jam operasional, baru sholat, baru buang air kecil. Nah, seperti itu. Yang ketiga misalnya tadi contohnya ketika pasca buka. Nah, ini sering sekali teman-teman itu juga menghilangkan beberapa peraturan atau aturan pasca buka. Ya, teman-teman kadang-kadang lupa mematikan UPS, teman-teman kadang lupa membersihkan sampah atau membereskan edisi. Nah, itu terjadi karena apa? Teman-teman juga menyepelekan atau tidak disiplin dalam melaksanakan standar pasca buka. Nah, itu hanya 3 contoh ya teman-teman, hanya ada 3 contoh yang kita angkat. Namun, saya meyakini bahwa teman-teman di sini, asisten keuangan, kasir-kasir di seluruh Indonesia pastinya tidak ada yang melakukan hal ini. Karena disiplin itu merupakan hal yang wajib rekan-rekan lakukan. Nah, berbicara masalah disiplin lagi yang akan saya kaitkan terhadap pekerjaan kita, disiplin itu menuntut sebuah kekonsistenan. Ya, disiplin mengharuskan atau juga mewajibkan kita untuk konsisten. Ingat teman-teman, seorang atlet yang besar itu, seorang atlet yang dia memenangkan medali emas banyak, yang dia terkenal di seluruh dunia, itu sejak dari kecil dia itu sudah disiplin berlatih. Ketika teman-teman kecil itu main kelereng ya, masih bisa senang-senang.
si atlet itu dia sudah disiplin di tempat setiap hari untuk berlatih. Ya, sudah berlatih secara konsisten. Nah, maka pada saat dia sudah dewasa, sudah besar, dia pun juga bisa memetik hasil dari atau buah dari apa yang dia lakukan menjadi atlet yang besar. Karena dia berjuang untuk selalu disiplin, ya, dia disiplin melakukan apa yang dia tuju. Nah, maka dari itu saya juga menegaskan kepada rekan-rekan semua, ketika berbicara masalah melakukan sebuah aturan-aturan di warung SS, khususnya aturan-aturan kasir, aturan-aturan asisten keuangan, itu teman-teman harus konsisten. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya tetap dilakukan. Ya, kadang-kadang teman-teman bilang, males ya ribet ini. Tapi yang namanya peraturan, yang namanya standar, itu harus dilakukan. Mau nggak mau, dilakukan. Suka tidak suka, dilakukan. Ya, tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Tidak ada pilihan untuk tidak melakukan. Kadang-kadang aku mau nyapu aja lah. Kadang-kadang aku sukanya ngepel aja lah. Boleh pilih? Ya, tidak boleh memilih, karena itu bukan pilihan. Itu wajib dilakukan dari satu persatu, dari detail dalam sebuah pekerjaan. Dan satu hal yang juga yang penting dalam hal melakukan sebuah standar aturan, itu bukan melulu ingin dilihat. Ya, mumpung ada kasih keuangan area nih, datang ke warung, aku mau sok rajin lah, aku mau sok disiplin, aku lap nih komputernya, aku beresin nih kabel-kabelnya, aku beresin nih sampah-sampahnya. Bukan seperti itu dong, ya. Karena berbicara disiplin, ketika kita konsisten, mau tidak mau, dilihat atau tidak, itu tetap harus dilakukan. Ya, bukan karena kita mau dilihat oleh orang lain, karena ingin dinilai baik oleh orang lain baru kita melakukan. Itu bukan yang namanya disiplinnya warung SS. Itu bukan yang namanya personil warung SS, ya. Personil warung SS harus konsisten melakukan secara disiplin, secara kemauan, secara kesadaran untuk melakukan segala hal yang baik. Nah, dan juga yang perlu teman-teman ingat, berbicara konsisten, disiplin, itu pun kadang-kadang harus dipaksa. Bener, harus dipaksa. Teman-teman harus lawan rasa malas, ya. Teman-teman harus lawan rasa malas. Kadang-kadang susah banget sih bangun pagi, susah banget sih melakukan ini, ya. Tapi harus apa? Paksa rasa malas. Teman-teman harus memaksa diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, setelah dipaksa, nanti akhirnya ada muncul rasa mau dan akhirnya teman-teman bisa. Ya, karena teman-teman kalau misalnya mau menjadi orang sukses, pastinya pastinya semua orang di dunia ini atau rekan-rekan kasir, rekan-rekan asisten keuangan pasti juga pengen menjadi orang sukses. Ya, tidak memungkiri kita semua ingin menjadi orang sukses. Nah, kuncinya orang sukses itu adalah disiplin, ya, harus konsisten. Maka kalau harus mau konsisten, disiplin itu harus dipaksa. Jadi sukses itu nggak bisa dengan hanya rebahan setiap hari, ya, males-malesan. Nggak ada orang sukses yang setiap harinya males-malesan, yang setiap harinya menjadi kaum rebahan. Ya, kalau orang sukses yang mau berjuang, mau melawan rasa-rasa malas. Ya tadi ya, setelah dipaksa, rekan-rekan akhirnya bisa. Ya, pasti di sini semua sudah pernah mengalami ya. Misalnya dulu menjadi asisten keuangan, awalnya jadi kasir. Aku nggak bisa jadi asisten keuangan. Dipaksa, melawan rasa malas, melawan rasa ketidakbisaan, melawan rasa tidak percaya diri, akhirnya bisa. Ya pasti bisa kalau teman-teman yakin dan teman-teman memaksa diri untuk menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, setelah teman-teman memaksa, bisa, dan akhirnya menjadi terbiasa atau membudaya, ya. Jadi kalau teman-teman tadi nggak bisa nih bangun pagi, ya, kalau sudah dipaksa menjadi bisa dan akhirnya terbiasa. Kalau tidak bangun pagi, rasanya ada yang kurang nih, ya. Kalau tidak membaca buku, rasanya ada yang kurang nih. Kalau tidak melakukan standar kerja, ya rasanya ada yang kurang nih, karena memang itulah yang harus dilakukan. Ya, itu tips yang sangat mudah rekan-rekan untuk bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa disiplin secara konsisten. Apa tadi? Teman-teman harus memaksa diri kita. Ayo bisa, ayo pasti bisa. Kita pasti bisa melawan rasa malas. Kita pasti bisa menjadi orang sukses.
kita pasti bisa menjadi personil yang membanggakan. Setelah bisa, terpaksa, dipaksa, akhirnya kita bisa. Setelah bisa, menjadi budaya, menjadi terbiasa, dan rekan-rekan bisa membudaya, bisa mengajari atau menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lainnya. Teladan bagi rekan-rekan personil di Warung SS. Ya, itu. Nah, sebagai penutup, saya juga memesankan atau juga memesankan kepada rekan-rekan semua bahwa disiplin itu juga muncul dari kesadaran diri kita. Ya, disiplin, konsisten. Bahkan kemarin kita juga berbicara masalah jujur ya. Kedisiplinan itu harus muncul dari kesadaran diri kita. Ya, kesadaran diri kita sebagai apa? Sebagai personil Warung SS. Kesadaran kita untuk menjadi pribadi yang terbaik dari apa yang kita bisa. Bukan hanya kita takut dihukum. Ya, jangan hanya kita takut dihukum. Jangan karena hanya kita takut pada atasan. Hanya kita takut pada sebuah aturan. Tapi ketika kita untuk melaksanakan aturan, melaksanakan kedisiplinan, itu harus muncul dari kesadaran. Kesadaran diri kita sebagai personil yang akan menjadi personil yang terbaik, yang akan menjadi kontribusi di Warung Spesial Sambal SS Indonesia. Nah, pastinya personil di Warung SS Indonesia, tentunya personil kasir, asisten keuangan, itu juga akan menjadi personil-personil yang sukses, personil-personil yang membanggakan, personil-personil yang tangguh. Itu pastinya harus mempunyai nilai-nilai kedisiplinan. Maka kembali saya berpesan, dalam setiap detail pekerjaan rekan-rekan, prabuka, pascabuka, operasionalisasi, dari hal yang kecil, hal yang besar, teman-teman harus konsisten, harus disiplin dalam melaksanakannya. Tidak ada pilihan untuk memilih mana yang dilakukan, tapi semua harus dilakukan secara konsisten, secara disiplin, dan juga muncul dari kesadaran. Bukan hanya tidak mau diskorsing, tidak mau di SP, tidak mau dihukum, hanya ingin terlihat baik, tapi harus muncul dari kesadaran. Ya, jadilah personil, jadilah asisten keuangan, jadilah kasir yang membanggakan, yang mempunyai jiwa disiplin, yang berkonsisten, menjadi personil yang teguh dan bisa memberikan yang terbaik untuk Warung Spesial Sambal SS. Nah, semoga video kali ini bisa menginspirasi rekan-rekan semua untuk menjalani dalam aktivitas, dalam pekerjaan sebagai personil yang mempunyai jiwa disiplin, yang tangguh dan konsisten. Saya yakin teman-teman akan menjadi orang yang sukses dan orang yang tangguh. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, dan kita akan kembali pada video-video briefing berikutnya. Jangan lupa nih, tetap semangat, tetap happy, jaga stamina, jaga kesehatan. Kita akan ketemu lagi di briefing-briefing berikutnya. Terima kasih dan salam pedas habis.